Dan pemirsa, kita akan bahas lebih dalam mengenai aplikasi Sirekap yang belakangan hari ini menjadi percakapan. Diduga ada masalah di dalamnya. Kita akan berdialog bersama dengan Ismail Fahmi, founder Drone Empit, dan Firman Jaya Daily, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Kemal Zulfi, Wakil Ketua Bidang Pelanggaran Etik Tim Nasional Amin, dan Idam Holik dari Komisioner KPU. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Abraham. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, saya terlebih dahulu ke Drone Empit ya, bersama dengan Bung Ismail Fahmi. Bung Ismail, ini menjadi trending dan percakapan di media sosial X. Apakah sesungguhnya ada hal yang penting untuk diperhatikan sungguh selain bahwa ada masalah entry data mengenai aplikasi Sirekap ini? Jadi kalau dilihat ya di media sosial memang ada kebingungan di masyarakat. Ya. Mereka menganggap real count ini, Sirekap ini adalah segalanya. Ya, meskipun ada penjelasan bahwa ini bukan yang menentukan, tetapi inilah satu-satunya buat masyarakat untuk bisa mengikuti proses perhitungan secara transparan. Apakah form C1 mereka itu sudah benar sampai di pusat, apakah sudah benar dicatat, dan seterusnya. Jadi ini meskipun bukan jadi referensi untuk penentuan, harus akurat juga. Oke. Dan banyak laporan dari netizen kalau kemudian saya lihat itu sebetulnya pengalaman masalah teknis, ya masalah teknis di terhadap Sirekap itu sendiri. Misalnya kita udah saling tahu ya terkait dengan OCR-nya, dan mereka juga terkejut itu ternyata kok berbeda banget ya dari form C1 kemudian yang tercatat. Kemudian sampai kemudian muncul ada dugaan-dugaan bahwa ada algoritma di balik Sirekap ini yang sengaja dibuat untuk memenangkan salah satu paslon, ya mereka anggap itu 02 misalnya gitu. Nah, hal seperti ini saya kira penting menjadi perhatian gitu. Kebetulan tadi pagi sempat kita diskusi ya dengan Perludem dan kawan-kawan dari ada LSAM dan lain-lain sudah, dan kemudian dari BSSN juga saya laporkan ini dan tetap juga melaporkan yang lain. Sebetulnya kalau kesimpulan kami ini bukan soal kecurangan di Sirekapnya. Mungkin Mas Idam nanti bisa memberi klarifikasi lagi ya. Setahu kami bukan, tetapi karena sistemnya yang belum sempurna, sistemnya belum siap, dan itu juga netizen protes itu. Oke. Ini sistem kok belum siap sudah digunakan gitu, banyak error sehingga mereka kesal. Akibatnya sentimen negatifnya itu luar biasa besar, sampai 85% ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu sebentar. Oke, saya ke Timnas Amin ya. Saya ke Timnas Amin. Mas Kemal, Anda bisa jelaskan kepada kami soal algoritma itu kan sudah mulai disuarakan, bukan hanya trust issue, bahkan ada dugaan penggelembungan suara yang Anda sebutkan juga, dan itu terindikasi dari Sirekap. Bagaimana menjelaskannya dari Timnas Amin? Iya, terima kasih. Sebagaimana yang telah Ketua Umum kami, Dr. Ari Yusuf Amir, sampaikan pada beberapa kali kesempatan di media juga, bahwa bagi kami ini adalah persoalan serius. Karena sejatinya Sirekap ini kan untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat. Nah, artinya ada dugaan bahwasannya proses penghitungan ini juga itu ada indikasi ke arah kecurangan. Nah, oleh karena itu kami dari Timnas Hukum Amin, tim Hukum Amin hari ini mulai dari hari pencoblosan itu sudah mengumpulkan seluruh bukti-bukti ya terkait dengan adanya perbedaan angka antara C1 dengan Sirekap ini. Nah, kebetulan tim hukum nasional ini kan terdiri dari seluruh berada juga di seluruh wilayah Indonesia, ada dari Aceh sampai Papua, itu tim hukum daerah. Nah, teman-teman juga membantu di wilayah masing-masing untuk mencari permasalahan-permasalahan selisih angka tersebut di Sirekap ini. Begitu. Oke. Saya ke Bung Firman. Bung Firman, kelihatannya upaya serupa juga dilakukan mengenai investigasi dan pengumpulan bukti-bukti yang kami dengar sudah ada kesepakatan bahkan akan membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Betul ya? Iya, tentu itu adalah proses konstitusional ya, dengan instrumen hukum. Tetapi tahapan-tahapan awal ini juga terlebih dahulu kita sudah mencari, menemukan, merumuskan, dan melanjutkan berbagai temuan
yang bersifat kecurangan dan pelanggaran serius, bahkan pada level TSM, terstruktur, sistemik, dan masif. Khusus Sirekap ini memang gampang sekali untuk bisa memastikan bahwa itu ada penyimpangan, ada pelanggaran. Kalau diperbandingkan misalnya dengan soal hasil, nah kita ada saksi sampai di tingkat bawah. Ya, selain TPD, TPC, struktur partai pengusung, misalnya juga PD Perjuangan sampai di tingkat TPS ada, bahkan itu beberapa orang ya sedemikian rupa. Nah, dari berbagai relawan juga masyarakat menyampaikan masukan-masukan, temuan-temuan, dokumen, bukti dan sebagainya. Nah, intinya adalah bahwa memang soal Sirekap ini itu kita menemukan 3 hal yang bersifat kecurangan dan pelanggaran. Yang pertama adalah ada bahkan yang masih belum diinput dari basis TPS hasil, tapi sudah ada 1-2 peristiwa terinput di Sirekap. Itu bisa ditelusuri, udah jadi viral. Yang kedua, ada juga bahkan yang melebihi rata-rata minimal daftar pemilih tetap. Rata-rata itu 300. Kita saksikan sendiri, ada yang sampai 800, ada yang sampai ribuan, ada yang sampai seterusnya. Yang ketiga, yaitu ada juga yang memang di bawah 300, tetapi ada memang perbedaan secara signifikan dengan hasil. Persoalannya kemudian adalah bahwa ini ada merugikan pasangan tertentu, menguntungkan pasangan tertentu. Kecenderungannya adalah secara masif itu ke 02. Nah, kita bukan dalam posisi menuduh, hanya berdasarkan fakta yang ada. Nah, TPN sudah menyampaikan pengaduan ke Bawaslu 2 hari sebelum tanggal 14 Februari. Karena kita menemukan ada simulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu ada perbedaan pada saat simulasi yang secara manual, misalnya 01 mendapat 93, 02 mendapat 93, 03 mendapat 93. Ketika diinput di Sirekap, maka terjadi disparitas perbedaan. 01 tetap 93, 02 bertambah menjadi 97 dari 93, dan 03 turun 1 dari 93 menjadi 92. Nah, ini kami sudah memberikan warning kepada Bawaslu untuk diinvestigasi ini, dicegah. Karena bukan persoalan pasangan calon, tapi ini kedaulatan rakyat berbasis pada poinnya sudah kita tangkap. Bung Firman. Itu pengantarnya. Pengantar itu nampaknya harus diklarifikasi oleh Pak Idam bahwa warning itu sudah disampaikan sebelumnya mengenai Sirekap. Bagaimana menjawabnya Pak Idam? Terima kasih atas komentar yang disampaikan berkenaan dengan Sirekap. Kami tegaskan KPU bersikap terbuka atau bersikap transparan. Itu terbukti ketika KPU mampu menampilkan formulir model C hasil, baik itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden ataupun untuk pemilu legislatif dan pemilu legislatif. Ya, pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa hasil resmi penghitungan hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu dilakukan berdasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU Republik Indonesia. Lalu kenapa KPU menggunakan Sirekap? Sirekap adalah alat bantu ya agar masyarakat memperoleh informasi berkenaan dengan perolehan suara peserta pemilu di TPS. Kalau hari ini ada komentar-komentar miring tentang Sirekap, itu memang kami akui karena ada berdasarkan data yang kami cek per kemarin untuk pemilu presiden wakil presiden itu ada 0,65% ya data yang tidak sinkron antara formulir model C hasil dengan hasil pembacaan Sirekap.
ya. Dan untuk pemilu legislatif sampai malam ini berdasarkan data yang berhasil diunggah ke dalam aplikasi Sirekap, hasil pembacaan yang tidak sinkron atau tidak akurat itu sebesar 2,4%. Artinya kecil. Ya, kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi pada kesempatan ini kepada masyarakat Indonesia bisa mengecek Bung Idam, secara mohon maaf langsung. saya potong ya. Kalaupun mekanisme penjelasannya demikian, tapi bagaimana kemudian menjelaskan bahwa dampaknya ini justru dianggap masif dan mengakibatkan trust issue. Ini bukan soal angka kecil ataupun besar, tapi kalau Anda sebut ini alat bantu ya, publik saat ini butuh satu kepastian, transparansi dan lain sebagainya. Ya, kami tidak bermaksud menyalahkan framing media, enggak, karena framing media itu adalah hak media itu sendiri. Tapi pada kesempatan ini kami punya hak juga untuk memberikan penjelasan yang seakurat mungkin, yang sepaktual mungkin, sebagaimana aturan yang diberlakukan. Sirekap adalah alat bantu. Ya, itulah kenapa kami ingin mengucapkan terima kasih pada malam hari ini kami diundang dan diberikan kesempatan untuk memaparkan apa yang mestinya untuk diketahui oleh publik ataupun kita bersama. Ya, apabila ada ketidakakuratan dalam hasil pembacaan terhadap foto formulir model C hasil, maka masyarakat bisa menyampaikan kepada kami. Dan saat ini tanpa diminta, KPU se-Indonesia sedang melakukan pengecekan terhadap hasil pembacaan ya yang ditampilkan di Sirekap. Teknologi pembacaan Sirekap itu ada dua teknologi. Yang pertama OMR, Optical Mark Recognition, ini digunakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu adalah OCR, Optical Character Recognition. Ya, jadi ada perbedaan. Dan tadi Bang Ismail Ismail Fahmi sempat menjelaskan itu ya berkaitan dengan OCR, dan yang jelas hari ini KPU sedang berupaya memastikan seluruh data yang diunggah oleh Badan Ad Hoc kami itu memiliki keakuratan antara foto formulir model C hasil dengan data numerik hasil pembacaan terhadap foto tersebut. Oke, tanggapan Anda dari Timnas Amin dulu. Iya, tadi yang Pak Idam Holik menyatakan bahwasannya menanggapi terkait ini framing media ya, bahwa kami tanggapi faktanya ini merupakan temuan kami yang kami dapatkan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, dan bagi kami ini bukan soal kecil atau besar, tapi bagi kami inti bagaimana kebenaran dari hasil KPU nantinya. Dari hal-hal yang sifatnya IT saja ini sudah bermasalah. Kira-kira begitu. Oke, terakhir dari TPN Ganjar Mahfud, singkat saja, waktu kita terbatas. Iya, ini soal Sirekap ini tidak sederhana. Walaupun ini hanya alat bantu, tapi saya bisa membentuk opini dan persepsi. Apalagi ketika beberapa jam pada hari pertama, itu website KPU kan tidak bisa diakses. Tapi muncul Sirekap, ini menjadi persoalan serius. Nah, yang kedua adalah persoalannya adalah 0,6% itu bukan soal biasa, bahkan bisa jadi lebih dari 0,6%. Pesannya sesungguhnya adalah bukan soal nominalnya, persentasenya. Kalau misalnya tim independen melakukan legal audit atau audit investigasi, bisa jadi lebih dari 0,6%. Itu kan sudah minta kepada Bawaslu juga. Jangankan Sirekap ya, real count aja bukan pegangan. Karena kalau berbasis pada C hasil, maka bisa jadi itu belum tentu sesuai dengan real count. Karena bisa ada catatan pelanggaran di TPS itu, ada persoalan, ada kecurangan, dan seterusnya. Jadi artinya adalah kita jaga hak rakyat. Kita poinnya sudah didapatkan Pak Firman. Terakhir mungkin dari jadi itu penjelasan kami, tanggapan umum kami masih supaya tidak terpotong juga ini. Bung Ismail. Terima kasih masukannya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa ini hanya kesalahan. Bisa jadi ini sebetulnya sangat sistematis. Terima kasih. Bung Ismail, apa yang Anda harapkan kemudian supaya kemudian media sosial dan netizen juga bisa kembali percaya kepada Sirekap dan segala perangkat KPU? Pertama, saya kira kejujuran dan transparansi ya, dan komunikasi dari KPU. Saya sangat apresiat itu ada press release ya, menjelaskan, mengakui ada kesalahan,
itu di drone breed itu kita tandai sebagai sentimen yang positif. Jadi mengakui, bukan denial. Ini sangat positif dari KPU dan ini harus segera terus dijalankan. Mohon ini kalau bisa jangan dibilang sebagai framing, tapi ini temuan ketidakpahaman publik dan itu saya kira yang penting ya. Dan tapi diakui, diterima sebagai suatu kesalahan. Dan memang ketika kami diskusi ya dengan teman-teman di LSAM, BSSN yang pernah menguji ini sebelumnya, sistem ini belum sempurna. Jadi mungkin ini juga perlu disampaikan, ada ketidaksempurnaan pada sistem, terus diperbaiki, kemudian bisa melibatkan mungkin pihak yang lain, pihak IT yang pakar kan juga bisa di sana ya, untuk membantu terus memperbaiki, sehingga timbul kepercayaan. Meskipun ini bukan sebagai alat penentu ya, tapi tetap inilah satu-satunya yang dimiliki oleh rakyat. Jadi harus dijaga transparansi dan ini akan membantu meningkatkan kepercayaan kepada publik. Dan harapannya nanti ya di berikutnya ini bisa terjaga dan terus ada ini Sirekap ini dan lebih baik. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Ismail, Pak Fahmi, Pak Ismail Fahmi maksud kami, dan Bang Firman, Mas Kemal dan juga Pak Idam Holik sudah hadir bersama dengan kami. Pemirsa, komedian Alfiansah alias Komeng menempati posisi teratas sementara di pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Informasinya saat lagi untuk Anda.